Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu an, berkata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, semoga Allah meridhoinya. Tadhabud dunya syai'an fa syai'an hatta la yabqa minha syai'un. Tadhabud dunya, dunia ini akan hilang, dunia ini akan binasa. Syai'an fa syai'an, tapi binasanya tidak sekaligus. Hancurnya itu enggak sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Akan hancur ini dunia, akan binasa ini dunia, enggak akan kekal. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas dunia ini apa? Binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan kekal itu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan binasa, semuanya akan hancur. Tapi hancurnya dunia ini dikatakan syai'an fa syai'an, la duf'atan. Tidak langsung sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Hatta, sehingga la yabqa minha syai'un, sehingga tidak akan tersisa sedikit pun apapun. Tidak akan tersisa minha, daripada dunia, syai'un, sesuatu apapun. Habis, semuanya akan habis. Semuanya, apa yang ada di dalam dunia ini semuanya akan apa? Hancur, akan binasa. Mataharinya, buminya, bulannya, langitnya, semuanya akan hancur. Semuanya alam ini akan hancur, tapi sedikit-sedikit. Syai'an fa syai'an. Yang dikatakan apa? Ad-dunya faniyah. Dunia ini apa? Tidak kekal. Dunia ini enggak kekal. Dunia ini akan apa? Habis. Sama dengan umurnya manusia. Sama dengan umurnya manusia. Manusia ini mulai lahir, ya dari mani sampai berbentuk manusia, lahir ke dunia, mulai dia lemah, bayi, sampai dia bisa berjalan, sampai dia tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, sampai sudah kekuatan puncak, balik lagi lemah, 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 sampai akhirnya apa? Meninggal. Semua makhluk, semua ciptaan Allah akan hancur, akan binasa. Karena itu Allah SWT menggambarkan manusia apa? Allahu alladzi khalaqakum. Allah yang menciptakan kamu. Allah yang menciptakan kamu. Min dha'fin, dari yang lemah. Dari yang lemah itu apa? Mimma'in mahin. Min nutfah, dari mani yang lemah, sampai berbentuk manusia, lahir ke dunia. Kemudian ketika lahir ke dunia, awalnya enggak mampu, makannya aja harus bubur. Ya, makannya harus sesuatu, malah sebelum bubur dia harus apa? ASI, susu, air susu. Nanti sudah tambah kuat, mulai bubur, tidak bisa sesuatu yang keras. Kenapa? Belum ada giginya. Ketika sudah mulai ada giginya, mulai tambah, bisa makan pisang. Udah makan, bisa makan biskuit mungkin ya. Tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah kuat. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah menjadikan apa? Setelah lemah akan menjadi kuat. Tambah sampai remaja, sampai dewasa, kuat dia. Ototnya, dia kuat berjalan, kuat berlari, kuat mengangkat barang, beban yang berat, kuat untuk apa? Berlari. Ada kekuatan. Kemudian enggak lama dia akan berubah lagi. Ketika sudah mulai umur, sudah mulai tambah tua, tambah tua, tambah tua, mulai melemah lagi, kembali lagi lemah. Itu apa? Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah menjadikan setelah dia apa? Kuat, kembali lemah lagi, wa syaibah, dan tua. Mulai matanya ya tidak terang, harus dibanju kacamata ya. Mulai rambutnya yang asalnya peles hitam udah berubah, mulai beruban. Mulai dia giginya rontok satu-satu ya. Mulai terus kekuatannya dia sudah melemah. Yang biasanya bisa angkat besi ya, angkat apa? Timba sudah enggak kuat. Tambah lemah,
summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah itu menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha tahu untuk apa yang akan dijadikan, yang diatur oleh Allah, Allah Maha tahu. Al-Qadir, Allah Maha mampu. Nah, manusia juga sama, akan semakin lama sampai akan meninggal. Nah, karena itu ini perubahan ini, dunia akan binasa. Kemudian manusia akan menjadi binasa. Semuanya akan binasa. Nah, sehingga kita harus mikir, apa yang harus kita pikirkan? Apa yang harus kita pikirkan? Isarul akhirah. Kita harus lebih mementingkan akhirat. Kenapa? Akhirat kekal. Dunia enggak kekal. Gambaran contohnya dunia itu akan sedikit demi sedikit akan habis. Dulu ya, kalau kita lihat Pasuruan aja, sawane akeh. Entek tambah habis jadi perumahan ya. Tambah jadi bangunan, tambah jadi pabrik, habis sawahnya. Tambak yang dulunya banyak, tambah berkurang. Laut yang hasilnya perikanannya banyak, tambah berkurang. Terus akan berkurang, tambah berkurang. Ini akan sedikit demi sedikit akan habis itu semuanya. Itulah sifatnya dunia, nggak akan kekal. Karena itu pikirkan, jangan kamu ini lebih mementingkan kehidupan dunia yang mana nggak kekal, akan habis. Berapapun yang kamu miliki, apapun yang kamu miliki, semuanya akan kamu tinggalkan dan habis. Tapi akhirat yang kekal. Akhirat nggak akan habis. Kehidupan akhirat akan kekal. Karena itu sikap kita harus kita pikirkan, bagaimana kita harus bersikap. Kalau kita sudah tahu dunia ini akan binasa, ya isarul akhirah. Bal tu'siruna, ya bukan kita malah sebaliknya. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Orang-orang lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal wal akhiratu khairun, lebih baik itu akhirat, wa abqa, dan kekal, nggak akan habis. Nah, karena itu kita harus lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Dikatakan sebagian salaf saleh mengatakan, diperumpamakan, laukanatid dunia, seandainya ini dunia ini min dahabin, dari emas, yafna, yang akan binasa, habis. Wal akhirah, dan seandainya akhirat itu min khazafin yabqa, dari khazaf, tanah liat, kendi ya, tanah liat, tapi yabqa, kekal. Seandainya kita dikasih perumpamaan, seandainya dunia itu ya ibarat daripada emas yang akan habis, kemudian akhirat itu diibaratkan seperti tanah liat yang akan kekal, maka lakana, kalau ada perumpamaan seperti itu, harusnya yang bagi seharusnya lana, kita ini an nu'sira khazafan yabqa ala dhahabin yafna. Seharusnya kita lebih mementingkan nih yang tanah liat tapi akan tetap kita miliki, kekal. Tapi ya, kalau yang emas akan habis. Gambarannya, kalau kita dikasih kontak KI, ya iki emas, tapi cikelan sak jam tok, mari tak tarik maning. Pegang ini emas, ya perhiasan ini, atau kalau perlu ya gelas dari emas, ini pegang. 1 jam lagi ambil. Dengan kasih pilihan, ini kamu tak kasih gelas, tapi dari tanah liat, tapi ambil buat kamu. Harusnya kalau kita butuh gelas seandainya. Kalau kita orang yang berpikiran cerdas, harusnya ya lebih baik kendi tetap punya gelas, lebih baik tanah liat tadi ya tetap punya gelas daripada emas cuma nyekel tok mari tarik maning. Daripada saya megang nanti diambil lagi, buat apa? Itu ibarat yang diibaratkan. Tapi fakaifa, bagaimana wal amru al aksi min dalik. Kebalikannya sebetulnya antara akhirat dan dunia ini kebalikannya. Justru ibaratnya akhirat itu emas yang yabqa, dunia ini seperti khazafan yafna. Ibaratnya dunia ini seperti emas yang tetap akan kamu miliki, tapi dunia itu ibarat tanah liat yang akan binasa.
akan diambil lagi sama orangnya. Nah, karena itu jangan kita malah kita hanya pikiran urusan dunia saja tapi akhirat kita lupakan. Kita harus lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Dalam riwayat dikatakan man ahabba dunya. Nih orang ini sebetulnya kalau dia lebih mementingkan akhirat, ya sebetulnya itu dunia akan ikut. Tapi memang ya kelihatannya memang kalau dia lebih mementingkan akhirat, dunianya akan kalah. Kenapa? Ya jelas. Kamu sibuk untuk baca Al-Quran, kamu sibuk untuk, tapi tetap bukan berarti dia ini meninggalkan dunia, dia tidak bekerja, dibiarkan keluarganya tidak dikasih nafkah, ya bukan. Tapi waktu-waktu kamu lebih maksimalkan untuk akhirat. Karena itu dikatakan apa? Man ahabba dunia. Siapa orang yang lebih mencintai dunia? Cinta itu berarti dalam hatinya dia. Cinta dunia dia, maka adarra bi akhirati, pasti akan membahayakan merugikan akhiratnya. Kalau orang lebih cinta dunianya, hanya pikirannya dunia, tidak bakal pikiran sholat, yang penting keuntungan, tidak bakal dia kepikiran haram riba, yang penting banyak harta. Kenapa? Adarra bi akhirati, akan rugi akhiratnya dia pastinya. Kenapa? Dunia ada dalam dirinya, dalam hatinya, cinta dunia dia, berarti akhiratnya akan rugi dia. Tapi sebaliknya man ahabba akhiratahu, orang yang cinta akhiratnya, dia pikirkan ya nanti anak bekal untuk akhirat. Salat anak, bangun tidur yang dipikirkan salat, yang dipikirkan Al-Qur'an, yang dipikirkan untuk ibadahnya. Barang siapa yang lebih mencintai akhiratnya, maka adarra bi dunia, akan merugikan dunianya memang. Tapi enggak usah khawatir. Kenapa? Dunia akan habis. Fa'asiru kata Nabi, maka pentingkan ala ma yabqa ala ma yafna. Ya, pentingkan daripada sesuatu yang kekal daripada yang sesuatu yang akan akan binasa. Memang kamu kerugian dunianya, tapi kan akan habis. Tapi akhirat kekal, karena itu pikirkan untuk akhirat kamu. Nah, ini ya yang dikatakan orang yang cerdas ya. Orang yang cerdas itu orang yang akan, kan Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu bukan harus orang yang pintar matematika, pintar komputer, pintar bikin pesawat kalau perlu. Ya bukan itu sebetulnya. Al-kayyis, orang yang cerdas menurut Nabi, definisinya Nabi yaitu orang yang mandana nafsahu, perhitungan terhadap dirinya. Perhitungan duduk duit bukan uangnya. Perhitungan bukan hartanya. Tapi perhitungannya Perhitungan apa yang yang akan aku lakukan ini, apa manfaat untuk akhiratku atau tidak. Dana nafsahu, selalu memperhitungkan dirinya. Saya berjalan, saya berbicara, saya melakukan, ini membahayakan akhirat atau menguntungkan akhirat, dipikirkan. Kemudian amalnya wa amila lima ba'dal maut. Amalnya dia selalu dalam kepentingan akhirat. Amalnya dia selalu kepentingan akhirat. Walaupun kerja, dia kerja cari nafkah. Dia kerja cari nafkah untuk membiayai keluarga, untuk menghidupi keluarganya. Pikirannya ini adalah akhirat nilainya. Loh, kamu cari dunia tapi nilainya akhirat. Kenapa? Tujuan saya untuk menafkahi keluarga, supaya saya tidak minta-minta, supaya keluarga tercukupi kebutuhannya, supaya terus kalau ada lebihnya saya bisa membantu orang. Akhirnya artinya dunianya tetap, amalnya untuk akhirat. Itu orang yang cerdas. Tapi orang yang sebaliknya, wal ahmak, orang yang bodoh itu yaitu man adba'a nafsahu, selalu mengikuti hawa nafsunya. Pingin nyanyi, pingin mencaci, ya pingin ganggu, pingin dusta, selalu dituruti hawa nafsu. Pingin joget, selalu hawa nafsunya dituruti. Kemudian untuk urusan akhirat, man adba'a nafsahu wa tamanna 'alal lail amani. Untuk urusan akhirat selalu berangan-angan, Allah Maha Pengampun. Kita bertobat kepada Allah, diampuni dosanya. Ya, kita umatnya Nabi Muhammad, insya Allah dapat ampunan. Untuk akhirat dia angan-angan banyak, dia lebih mengedepankan angan-angannya. Nah, ini orang ya Allah Maha Pengampun, memang benar. Siapa yang bilang Allah bukan Maha Pengampun?
Tapi kamu yakin nggak kamu akan bertobat sebelum datangnya ajal? Kamu yakin nggak kamu masih akan ada kesempatan untuk bertobat? Nabi akan mengakui kamu sebagai umatnya atau tidak? Jangan kamu berangan-angan untuk urusan akhirat, tapi urusan apa? Dunia kamu harus kamu dapatkan walaupun itu dosa. Kan itu orang yang cerdas. Jadilah kita orang yang cerdas. Jadikan dunia ini hanya kebutuhan, akhirat tujuan utama. Dunia hanya kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Untuk biaya dirinya, keluarganya, untuk biaya hidupnya. Nggak apa-apa, cari dunia. Sekedar kebutuhan. Jangan jadikan tujuan. Kalau tujuan akhirnya apa? Terus walaupun sudah punya harta banyak, terus dia akan berusaha menumpuk-numpuk hartanya. Dan memang orang kalau sudah dunia itu ada di dalam hatinya, cinta dunia, ini nggak akan kenyang. Itu Nabi mengatakan apa? Cinta nilai yasbian. Dua orang yang tidak akan merasa kenyang. Talibud dunia wa talibul ilm. Orang yang cari dunia nggak akan merasa kenyang. Orang yang cari dunia tapi dunia itu dia cintai, dia akan selalu sampai tua kadang-kadang sih nggak kunci. Abotan kunci nih daripada awake kadang-kadang. Dia selalu akan cari apa? Dunia sampai wis ate loro seiring kuncine gudang iki ojo lali. Iki dunia yang diingat. Yang dia bicarakan, dunia. Padahal ya tinggal berapa menit dia mungkin hidupnya. Kan itu ya, kalau talibul ilm sama, talibul ilm enggak akan merasa kenyang. Kalau dia benar-benar cari ilmu dan cinta ilmu, sampai tua yang dibicarakan ilmu. Sampai kadang-kadang matanya sudah tidak mampu untuk melihat tulisan kecil, dia berusaha kalau perlu pakai kaca pembesar. Kadang-kadang duduk yang dibicarakan ilmu. Kenapa? Karena cinta terhadap ilmu. Karena itu jadikan kita apa? Yang kita cinta itu apa? Yaitu apa? Ilmu ya. Jadikan yang kita cinta itu adalah ilmu. Kemudian pernah Nabi Sulaiman alaihissalam pernah dia ketika dia berjalan, Nabi Sulaiman kan terkenal dengan kerajaannya yang tidak tertandingi. Dan dia bisa berbicara, punya bala tentara dari bangsa jin. Hewan bisa mengetahui bahasa hewan. Nabi Sulaiman kerajaannya hebat. Ketika Nabi Sulaiman dihikayatkan di dalam kendaraannya, tunggangannya, kemudian burung-burung menjadi naungannya, sampai tidak kena panas, dinaungi dengan burung-burung. Kemudian manusia, jin semuanya ada di sekitarnya dia. Dia melewati Nabi Sulaiman terhadap seorang abid, seorang orang yang ahli ibadah dari ibadah Bani Israel. Dia melewati saat itu. Kemudian si abid tadi itu, orang yang ahli ibadah tadi dari ibadah Bani Israel, dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, "Qad utita mulkan 'azima." Engkau telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu kerajaan yang agung, kerajaan yang hebat. Maka dia berkata, tasbihatun fi sahifatin afdal. Kata Nabi Sulaiman dijawab, karena dia mengagumi kerajaannya Nabi Sulaiman. Wah, kamu telah dikasih kerajaan yang hebat ya. Kamu telah dikasih sesuatu yang tidak tertandingi daripada mulai Nabi Adam sampai akhir zaman. Kerajaan yang hebat. Maka Nabi Sulaiman menjawab, walaupun Nabi Sulaiman punya harta seperti itu, diceritakan Nabi Sulaiman itu makannya seadanya, walaupun kerajaannya hebat. Nabi Sulaiman tetap dia Gona'ah orangnya. Tetap dia orang yang makanannya hanya sekedar untuk menyambung hidup. Nabi Sulaiman dia menjawab, tasbihatun, satu tasbih, satu bacaan tasbih, fi sahifatin, di buku laporan kamu nantinya, afdal, itu lebih afdal daripada kerajaanku semuanya ini. Ma utitu yadhab, apa yang telah diberikan kepada aku akan habis semuanya. Mana kerajaan Nabi Sulaiman sekarang? Cerita-cerita itu bukan cerita bohong, itu dalam Al-Quran. Kerajaan yang hebat dari mana semuanya? Kerajaan Balqis mana? Kerajaan Fir'aun mana semuanya? Habis semuanya, padahal hebat saat itu, tidak tertandingi saat itu. Ma utitu yadhab, apa yang telah diberikan kepada aku semuanya akan
akan habis, akan binasa. Wa tasbihatun tabqa. Tapi satu tasbih yang aku baca, subhanallah, aku baca tasbih subhanallah, tabqa, akan kekal sampai hari kiamat, nanti aku akan dapatkan itu pahalanya. Satu tasbih pernah aku baca ketika di dunia. Ayyabqa sawabuha, artinya apa? Pahalanya akan tetap ada, muddakharan indallahi ta'ala, akan tetap disimpan untuk dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu apa? Kita harus apa? Lebih mementingkan apa? Urusan akhirat daripada dunia. Kita memang enggak tahu. Sekarang ini memang yang kita rasakan lebih nikmat memang dunia. Ya, orang itu kalau sudah dapat dunia, ya insya Allah kalau sekarang ini ya dari luar ada yang manggil kita, siapa yang keluar dari masjid tak kasih 500.000, metu kabeh iki. Ijenan kayak gini, mungkin aku metu pisan ya. Ini bukti kecil aja. Kenapa? Karena yang kita anggap memang yang nikmat itu dunia. Kita nggak akan tahu bahayanya daripada dunia kecuali katanya apa dikatakan idza ta'rif qadrud dunia. Kalau kamu ingin mengetahui nilai daripada dunia, is'al anhal muhtadhar. Tanyakan kepada orang yang sudah dalam keadaan nazak itu. Yang sudah mau dicabut nyawanya inda gurbi wafatih, sudah mendekati wafatnya dia, meninggalnya. Tanya, apa yang lebih penting? Mas-masannya dia, pabriknya, harta bendanya, ATM-nya. Tidak ada. Semuanya dia apa? Merasa malah takut, ternyata yang membebani dia, yang dia pikirkan ya apa hisabnya nanti. Dia akan ketakutan justru. Itu yang tahu nilainya dunia. Ternyata dia banting tulang, dia cari siang malam sampai lupa sholat, lupa baca Al-Quran, lupa ibadah, maksiat dia lakukan. Hasil daripada dunia ini yang dia dapatkan dia gunakan untuk maksiat. Dia bakal apa? Bakal ketakutan saat itu. Yaitu nilainya dunia. Kita memang masih hidup, nggak tahu bahayanya daripada dunia. Tapi kan sudah jelas, sudah banyak contoh-contoh yang apa sudah merasakan daripada apa bahayanya daripada apa dunia. Pernah Sayyidina Ali menulis surat. Saat itu Sayyidina Ali menjadi pemimpin umat Islam, kirim surat kepada Salman Al-Farisi. Saat itu ditugaskan untuk menjadi pemimpin satu daerah gitu. Kirim surat. Isi suratnya apa? Isi suratnya Sayyidina Ali kepada Salman Al-Farisi banyak sebetulnya. Surat-surat Sayyidina Ali kepada Salman Al-Farisi dan kebanyakan urusan dunia. Mengingatkan hati-hati daripada urusan dunia. Di antara surat Sayyidina Ali kepada Salman Al-Farisi, dia mengatakan inna masalid dunya kamasalil hayyah layyunun massuha qatilun summuha. Sayyidina Ali mengatakan kepada Salman Al-Farisi dalam suratnya, Salman, permisalan dunia itu sesungguhnya seperti permisalan ular. Tahu ular? Layyinun masuha, licin kalau kamu memegangnya. Ular kan licin, kalau kamu pegang cepat lepas. Layyinun masuha, lembut, kalau kamu pegang enak mungkin lembut. Masuha ketika megangnya. Tapi qatilun sumuha, racunnya bisa membunuh loh. Itu permisalan dunia. Memang ketika kamu menikmatinya, wah lupa sholat, lupa segalanya. Kenapa? Kalau kamu punya harta, wah apalagi kamu buat untuk apa foya-foya, lupa. Layyinun maswa, tapi qatilun sumuha, racunnya akan membunuh. Dunia juga sama. Kamu lupa dalam kehidupan dunia dengan menikmati gemelapan dunia, maka kamu akan apa? Mendapatkan bahaya daripada racunnya dunia. Apa? Ya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang kamu akan lakukan karena kamu lupa, karena kamu memiliki dunia tadi itu, ya nanti akan ada balasannya. Fa'arid anha, maka tinggalkan dunia itu, berpalinglah daripada dunia. Wa amma yujibuka minha, dan berpalinglah daripada apa yang membuat kamu kagum daripada dunia. Karena saat itu Islam semakin luas, tentunya apa? Akan dapat ghanimah. Rampasan perang banyak. Rampasan perang tentunya apa? Sesuatu yang berharga. Diingatkan sama Sayyidina Ali, hati-hati loh ya. Dunia itu seperti ular. Memang enak, ya rasanya nikmat, tapi apa? Beracun. Kan itu berpaling daripada dunia. Tinggalkan daripada apa yang membuat kamu kagum daripada dunia. Kenapa? Ligillati mayashabuka minha,
karena sedikitnya yang akan menemani kamu minha daripada dunia. Yang menemani kamu daripada dunia apa sih? Yang kamu butuhkan daripada dunia apa? Dunia itu ibarat pakaian yang kamu pakai, makanan yang kamu makan kemudian jadi kotoran, kan itu kan? Minuman yang kamu minum nanti jadi air kencing, itu dunia. Kendaraan yang kamu kendarai saat itu udah apa dunia? Qalilun ya sedikit, ligillati mashabuka minha. Wada'anka, kemudian tinggalkan. Anka dari kamu apa? Humumaha, sumpeknya mikir dunia. Lima tayagganta min firaqiha, kenapa kamu harus sumpek mikiri dunia? Untuk apa sesuatu yang kamu yakin kamu akan berpisah dengan itu dunia? Kamu kadang-kadang sampai berantem sama orang, ribut sama orang, kalau perlu sampai ya gara-gara warisan sampai kamu harus tidak menyapa dengan keluarga, berpisah dengan keluarga, tidak menyapa tahunan sampai anak-anaknya. Untuk apa? Untuk sesuatu yang kamu akan tinggalkan. Lo nyesel lo nantinya. Wa kun asarra ma takunu minha ahdar ma takunu minha. Dan jadikan apa yang kamu senangi, apa yang ada daripada dunia, ahdar, kamu juga harus berhati-hati, lebih berhati-hati daripada apa yang kamu miliki daripada dunia. Artinya apa? Kamu senang terhadap dunia, kamu juga harus hati-hati itu. Seperti tadi kalau ular loh, ular itu memang kelihatannya lembut, tapi hati-hati racunnya. Fa inna sahibaha, maka sungguhnya orang yang memiliki dunia, kullama itma'anna fiha, setiap kali dia merasa tenang fiha di dalam dunia, ila sururin, karena kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan, ashkhasa minha ila makruh, akan menghantarkan dari dunia tadi itu kepada sesuatu yang akan dia tidak senangi. Dunia ini ya, kapan senang, kapan tidak senang, kapan kaya, kapan dia jatuh, kapan dia kuat, kapan dia lemah, itu dunia. Jangan sampai akhirnya apa? Kamu terbuai dengan kenikmatan kemerlapan dunia, kamu lupa tentang akhirat kamu. Ini yang diingatkan oleh siapa? Oleh Imam Sayyidina Ali kepada Salman Al-Farisi. Nah, karena itu jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita lupa daripada urusan, hanya kepentingan urusan dunia sampai kita lupa akhirat. Ya, silahkan cari dunia, tidak ada larangan. Anda cari dunia silahkan, tapi jangan lupakan kewajiban kamu. Silahkan cari dunia, tapi jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang haram daripada apa? Kamu cari dunia, sampai menipu orang, sampai dengan riba atau yang lainnya. Silahkan cari dunia, tidak ada larangan kok. Tapi jangan habiskan waktu kamu hanya cari dunia. Diingatkan apa? Jangan sampai kamu habiskan waktu semua kamu di dunia ini untuk kepentingan dunia tok, sehingga apa? Akhirat kamu sedikit, padahal itu yang kamu butuhkan bekalnya. Abdullah bin Abbas mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar dari Nabi SAW, yaqul, dia Nabi bersabda, ma sakana hubbud dunya qalba abdin illal tata minha bisalas. Tidak ada sakana yang tinggal di dalam hati seorang hamba hubbud dunia, cinta dunia. Kalau ada seorang hamba di dalam hatinya ada cinta dunia, illa, kecuali iltato minha bisalas, kecuali kalau orang sudah cinta dunia, dia akan menempel kepadanya tiga hal. Iltato iltasoko, yaitu apa? Akan menempel kepada dia, akan selalu apa? Menghantui dia gitu, akan selalu mengikuti dia dari cintanya dia kepada dunia. Tiga hal. Yang pertama, kalau kamu cinta dunia, cinta ya, bukan cari dunia, harus bedakan ya. Cari dunia itu ya boleh, silakan. Apalagi kamu seorang apa? Kepala keluarga, wajib menafkahi keluarga. Oh ya, tapi yang di sini apa? Cinta dunia. Dunia ada dalam hatinya. Bangun tidur urusan dunia. Sampai tidur mimpi ini ya urusan dunia. Ini cinta dunia. Katanya apa? Kalau orang sudah ada cinta hati kalau ada seorang hamba yang di dalam hatinya ada cinta dunia, maka akan selalu mengikuti, menempel kepada dia tiga hal. Pertama, syughlin la yanfadu ana'u. Dia akan selalu sibuk yang tidak akan ada waktu, tidak akan ada habisnya ana'uhu, ta'abnya, payahnya. Coba kamu lihat orang yang cari cinta dunia, cari dunia, bangun tidur langsung telepon, bangun tidur langsung buka WhatsApp,
Bangun tidur ya kadang-kadang belum kamar mandi, ndak inget sholat, ndak inget subuhnya, enggak, HP, dunia, telepon. Udah bangun ya ke kamar mandi sampai teleponnya kok yang jeding, ngobrol jeding kadang-kadang. Sampai lebih daripada itu ya, sampai makan sarapan dunia, sampai naik mobil dunia, HP ndek kupinge tok wis. Dunia. Dia akan apa dibuat payah. Kemudian tidak ada habisnya waktunya. Mulai pagi sampai malam. Dia akan selalu ya meeting, akan selalu ini, akan selalu. Waktu untuk duduk seperti ini, sulit. Mau duduk istirahat, ya taruh semuanya, HP semuanya, udah tidak ada urusan kerja, duduk sama anak istrinya, ada, sulit kadang-kadang. Bahkan tamasya bersama keluarganya terus habian tok. Karena apa? Orang yang cinta dunia, dia akan selalu menempel kepada dia apa? Akan mengikuti dia. Dia akan dibuat sibuk, tidak akan ada habisnya daripada payahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa faqrin la yudraku ghina. Dia akan selalu dihantui dengan apa? Kefakiran. Yang tidak akan didapatkan apa? Kekayaannya. Tidak akan didapatkan. Dia akan merasa kenyang. Seperti tadi itu. Dia sudah punya mungkin hartanya sudah MM-an, ya kalau perlu T. Ya untuk anak turunan 7 turunan bisa ono insyaallah. Duduk aja enggak usah kerja ya. Hadir pengajian terus ya. Salat berjamaah terus dan tentek duit. Mangan sing enak-enak. Enggak habis. Tapi tetap apa berhenti dia? Enggak, tetap akan bekerja. Tetap dia akan payah, tetap akan dihantui kefakiran. Iki bek luput bahaya ini. Waduh, ya, sampai ribut sama orang. Kenapa? Karena dihantui kefakiran dia. Kemudian yang ketiga, wa amalin la yunalu muntaha. Dia akan selalu cita-citanya, angan-angannya tidak akan selesai. La yunalu muntaha. Tidak akan didapatkan apa puncaknya. Dia akan selalu pingin ini. Karena dikatakan manusia ini kalau sudah punya satu gunung emas, dia akan mencari satu gunung emas lagi. Terus gitu, punya 2 gunung emas, dia akan cari yang ketiga. Dan dia apa? Tidak akan ya selesai kecuali sampai ke turab. Artinya sampai mati. 3 hal ini yang akan dihantui oleh orang yang cinta dunia. Inna dunya wal akhirah talibatani wa matlubatan. Sungguhnya dunia dan akhirat ini sama-sama talibatani, dua-duanya mencari, wa matlubatani, dan dua-duanya dicari. Fatalibul akhirah, nih, orang yang mencari akhirat tatlubu dunia. Orang yang mencari akhirat akan dicari oleh dunia. Kamu kalau ini, apalagi talibul ilm. Talibul ilm ini kan setiap manusia kan sudah jaminan rezeki ada. Ya, jaminan rezeki wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi ini semua jaminan rezeki sudah ada. Tapi untuk talibul ilm ada rizkun khas ba'da rizkun am. Ada rezeki khusus setelah rezeki yang umum tadi itu. Artinya apa? Kalau untuk kepentingan akhirat, dunia yang akan mencari dia. Talibul akhirah apa? Tatlubu dunia. Dunia akan mencari dia. Hatta yastakmila rizqahu, sampai sempurna rezekinya. Enggak usah susah payah kadang-kadang. Wa talibud dunia, tapi kalau orang yang cari dunia, tatlubul akhirah. Akhirat yang akan mencari dia. Artinya apa? Hatta ya'khudal maut bi unuki. Akhirat yang akan menuntut dia nantinya. Apa? Kamu cari dunia, salat kamu gimana? Ibadah kamu bagaimana? Kamu melanggar syariat, kamu makan riba, kamu menipu orang, kamu mengambil haknya orang, kamu mencuri, terus tatlubul akhirah hatta yakhudal maut bi unuki, sampai akhirnya datang itu kematian. Ala katanya, wa innas saida, ketahuilah sungguhnya orang yang beruntung, tahu orang yang beruntung, man ikhtara bagiatan, orang yang akan memilih yang kekal, yadumu naimuha, yang akan langgeng kenikmatannya. Apa? Akhirat nanti, surga itu akan apa? Bahagia, akan kekal dan apa? Enggak akan habis. Kenikmatannya akan selalu langgeng. Alafaniyatin, orang yang beruntung itu akan memilih sesuatu yang kekal dan apa? Langgeng kenikmatannya daripada sesuatu yang fana, yang akan habis, akan binasa. La yanfaku adzabuha, yang tidak akan terlepas adabnya. Wa qaddama lima yuqdimu alaihi mimma wal anfiyadih, dan dia akan selalu
Orang yang beruntung itu akan selalu mendahulukan apa yang dia dapatkan mimal wal'an sekarang ini. Untuk apa? Fiyadi di tangannya. Artinya apa? Dia akan selalu pikirkan, ini aku dapat harta, ini untuk apa itu? Untuk kepentingan yang kekal, sedekah, bantu orang. Dia akan pikiran itu. Qabla ayyukhallifa liman yas'adu bi infaqih, sebelum akan meninggalkannya dia terhadap orang yang yas'ad, akan beruntung dengan menginfakannya. Artinya apa? Kalau sekarang dia punya harta, tidak dia keluarkan untuk kepentingan akhiratnya, harta yang dia miliki nanti ini akan diwarisi sama ahli warisnya. Mungkin dia yang beruntung, bukan kamu. Kenapa? Orang yang dapat warisan, dia tahu cara menjalankan dunia untuk manfaat akhiratnya, dia sedekahkan. Kamu tidak dapat apa-apa. Yang kamu wariskan kepada mereka, ya sudah, mereka yang dapat keuntungan, kamu tidak. Waqad syaqiya huwa bijam'i wahtikari, dia menjadi orang yang rugi. Kenapa? Tidak dikeluarkan untuk kepentingan akhiratnya. Kenapa? Karena dia mengumpulkan saja dan dia hanya menimbun saja, tidak dibuat untuk kepentingan akhirat. Karena itu ya hati-hati, ya kehidupan dunia ini enggak akan selamanya, enggak akan kekal. Justru kehidupan akhirat yang akan kekal. Dan memang tidak terasa, kehidupan dunia ini akan binasa sedikit-sedikit, tidak terasa. Seperti kita loh, kita mulai bayi sampai sekarang kadang-kadang tidak terasa. Tuh molo-molo umur saya ini tidak merasa, kadang umur 40 kadang tidak kerasa. Si kau ada cilik kadang si layangan ya, si meneker kadang-kadang tidak terasa, karena dia tidak merasa. Aku merasa kok semakan baru wis mulai lemah dia. Iyo, tidak kuat. Biyen aku ngangkat barbel ini kuat, saiki tidak kuat ya. Biyen aku ngegendong anak kuat, saiki tidak kuat digendong sama anake, ganti. Nah, karena itu hati-hati ya, kehidupan dunia ini ya sifatnya semu, ya tidak nyata, akhirat yang nyata. Karena itu pentingkan kehidupan akhirat kamu, jangan sampai kamu lupa dalam kehidupan dunia. Ya, sebetulnya masih banyak tentang apa? Tentang urusan apa dunia. Yang pasti ya Nabi sudah mengingatkan, ya orang-orang soleh sudah mengingatkan mereka yang sudah menjalani dunia. Dan kalau kamu ya kalau kamu ingin lebih mengetahui, ya tanya itu orang yang meninggal itu. Ternyata dunia apa tidak ada nilainya, justru akhirat yang akan bernilai. Walaupun itu hanya satu bacaan tasbih, walaupun hanya untuk 1-2 rakaat sholat ya, atau ya duduk kamu di masjid iktikaf, atau duduk kamu untuk menghadiri majelis, itu lebih bermanfaat daripada dunia yang kamu miliki, walaupun itu adalah banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya tidak menjadikan dunia ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan dunia hanya ada di tangan kita, hanya ada di kantong kita, hanya ada di tempat tapi tidak sampai menempati hati kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan dunia kita sehingga kita bisa melakukan urusan akhirat, kepentingan akhirat kita dengan mudah. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita, hati kita untuk bisa mengeluarkan apa yang lebih daripada harta yang kita miliki untuk kepentingan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.